Halo, selamat siang saudara. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya kami kembali akan menyajikan beragam informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan lapangan kami. Kita jelang live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, Saudara. Presiden Joko Widodo meresmikan Tol Manado Bitung ruas Danau Wudu Bitung di pintu tol Danau Wudu pada Jumat sore. Presiden Joko Widodo datang ke Provinsi Sulut didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono dan juga Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Tak hanya itu, dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo juga meninjau gelaran vaksinasi di Bitung. Informasi lebih lengkapnya, Saudara, sudah ada Christian Wayongkere, wartawan Tribun Manado di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, Christian, silakan dengan laporan Anda. Christian, silakan dengan laporan Anda, bagaimana suasana pada saat Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Manado Bitung dan juga melakukan sejumlah agenda di sana. Silakan, Christian. Ya, baik, selamat siang Nila dan Tribun News dimanapun Anda berada. Dalam laporan kami pada kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, melaksanakan sejumlah agenda. Di antaranya memulai agendanya dengan meresmikan Jalan Tol Manado Bitung, seksi Bitung Danau Wudu sepanjang 13,4 km, tepat di depan gerbang Tol Bitung yang berada di Kelurahan Kakenturan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Di dalam acara peresmian yang kami nonton lewat streaming YouTube Sekretariat Presiden, nampak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengenakan jaket warna merah bertuliskan G20 melaksanakan peresmian diawali dengan laporan dari Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe SE, kemudian sambutan Bapak Presiden dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti yang disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, Bapak Pratikno selaku Mensesnek, ada Bapak Basuki selaku Menteri PUPR, dan Gubernur Sulut sendiri, Wali Kota Bitung Morris Mantiri, dan Wali Kota Manado Andri Angau. Dalam sambutan Presiden Jokowi yang kami kutip dari live Facebook Sekretariat Presiden, Presiden menyampaikan dia merasakan sendiri waktu tempuh dari Bandara Internasional Samratulangi Manado melewati ruas jalan tol sampai di Kota Bitung hanya memakan waktu 30 menit. Itu pun dalam laju kendaraan yang normal atau standar saja, tidak terlalu cepat. Dan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe juga berterima kasih atas peresmian yang sudah dinanti-nantikan masyarakat Republik Indonesia. Dengan hadirnya jalan tol, menurut Gubernur Oli akan memangkas waktu tempuh kendaraan, baik kendaraan umum maupun kendaraan barang yang akan menuju ke tempat tujuan. Begitu juga dengan Wali Kota Bitung yang sangat-sangat merespon apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden, termasuk meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di kontainer freight station CFS Terminal Peti Kemas Bitung, di mana di sana Bapak Presiden Jokowi ketika tiba di kontainer freight station seperti biasa melambaikan tangan kepada masyarakat. Itu merupakan ciri khas dari beliau, dan membagikan kaos dan buku baca atau buku belajar, di mana dalam kedatangan Jokowi di kontainer freight zone atau CFS Terminal Peti Kemas Bitung disambut dengan antusias oleh hampir ribuan, kalau kami bisa perkirakan, masyarakat dari sekitar Kota Bitung untuk
melihat secara langsung kedatangan orang nomor satu di Indonesia yang memiliki sosok atau kepemimpinan yang rendah hati ini. Kemudian tiba di lokasi peninjauan vaksinasi, Jokowi sempat mengelilingi atau menyambangi sekitar 20 titik dan bercengkrama sedikit dengan warga dengan menanyakan sudah berapa kali divaksin, kemudian membagikan kaos dan melakukan telekonferensi dengan sejumlah kabupaten kota yang juga mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi, di antaranya Kabupaten Minahasa, Kota Manado, Kota Tomohon, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Seperti yang kami kutip dari keterangan Wali Kota Bitung, Insinyur Morris Mantiri, Bapak Presiden Jokowi mengapresiasi dan sangat senang dengan capaian antusias vaksin dari masyarakat Sulawesi Utara. Dan pada kesempatan itu, Jokowi juga melaksanakan kunjungan kerjanya di Kota Bitung tidak sampai 20 menit. Dari estimasi hitung-hitungan yang kami cek di saat peresmian, hanya sekitar 16 menit lebih. Dan di peninjauan vaksinasi di Container Freight Station di CFS Terminal Peti Kemas Bitung hanya sekitar 23 menit Jokowi berada di Kota Bitung dalam lawatannya melaksanakan kunjungan kerja inilah. Setelah melakukan kunjungan kerja itu, Jokowi langsung meninggalkan atau keluar dan seperti biasanya kembali lagi melaksanakan bagi-bagi kaos dan buku di sepanjang perjalanan yang sudah dikerumuni atau berjubel masyarakat dari Kota Bitung dan sekitarnya untuk melihat dari dekat maupun ingin berfoto dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Demikianilah laporan dari Kota Bitung. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kristiano yang kira wartawan Tribun Manado atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara terhimpun wawancara dengan Wali Kota Bitung, Morris Mantiri. Berikut liputannya untuk Anda. Pasti pembangunan, ya pasti pembangunan karena pasti Presiden karena dia melihat dia puas dan kemudian melihat antusias masyarakat dalam rangka vaksin dan kemudian angka vaksin di Sulut kan rata-rata sudah di atas 70%. Dan itu dianggap tadi beliau menyampaikan itu satu prestasi besar dengan tip-tip tertentu yang kemudian dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota satu provinsi ini. Dan kami sangat berterima kasih atas antusias masyarakat, terutama topangan dari TNI dan Polri, termasuk tokoh-tokoh agama. Nah, ini peran besar hasil kerja kolaborasi dari semua unsur dalam rangka untuk mencapai apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Nah, oleh karena itu tentu saja bagi kami terima kasih untuk Bapak Presiden atas kunjungan yang kesekian kali di Kota Bitung. Pak, selain tol Manado Bitung, mungkin ada harapan apa? Mungkin yang tadi yang disentil Pak Gubernur diingatkan kembali tentang jembatan Lembe Bitung kan? Ya. Dan Presiden karena dia sudah lihat langsung, makanya beliau bilang ya itu. Makanya tadi Pak Gubernur langsung diajak duduk di dalam mobil, mau selesaikan tentu percakapannya. Kemudian termasuk dengan bagaimana mengefektifkan kembali tentang kawasan ekonomi khusus. Menteri PUPR tadi menyampaikan kepada Pak Gubernur, jadi investor itu akan di-backup dengan land clearing. Jadi kalau memang sudah ada investor, benar-benar investor datang, sampaikan saja bahwa untuk land clearing akan dipersiapkan. Saudara, sejumlah upaya terus dilakukan untuk menekan laju penularan kasus COVID-19, terutama di Provinsi Sumatera Selatan. Di antaranya yang kembali digiatkan adalah untuk program vaksinasi seperti yang dilakukan di Gedung Olahraga Perahu Kajang, Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga terjun langsung untuk memantau vaksinasi ini. Informasi lebih lengkapnya ada Nando, wartawan Tribun Sumsel yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Nando, silakan dengan laporan Anda. Bagaimana pada saat Kapolri melakukan tinjauan di lokasi vaksinasi ini? Ya, selamat sore rekan Nila. Saya bisa melaporkan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sendiri melakukan kunjungan kerja tepat pada Kamis siang tanggal 24 Februari 2022 lalu. Saat itu
bersama dengan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Pangdam 2 Sriwijaya beserta jajarannya melakukan kunjungan kerja ke Gedung Olahraga Biduk Kajang Kayu Agung, di mana beliau melakukan monitoring secara langsung pemberian vaksinasi terhadap 2.000 warga asal Kabupaten Oki yang melakukan vaksinasi untuk dosis kedua. Di sana juga pemerintah bersama Kapolri memberikan 5 kilo beras maupun ini obat-obatan kepada masyarakat yang telah melakukan vaksinasi. Beliau juga menyatakan bahwa di tengah situasi Omikron yang sedang meningkat khususnya di luar Pulau Jawa, maka vaksinasi serentak ini harus tetap dilanjutkan dan juga vaksinasi booster juga tetap dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Seperti itu Nila. Baik, terima kasih banyak Nando, wartawan Tribun Sumsel atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Tribun wawancara dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini saya didampingi oleh Pak Gubernur, bisa tingkat 1 Pak Kapolda, Pak Pangdam, meninjau langsung kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di Kayu Agung, tepatnya di Kabupaten Oki, di Gor Perahu Kajang Kayu Agung. Alhamdulillah hari ini dilaksanakan vaksinasi sebanyak 2.000 orang di Gor Perahu Kajang ini, dan tentunya saya juga tadi mendapatkan laporan bahwa hari ini target pencapaian laju suntikan harian ditingkatkan dari yang biasanya di angka 50-60 ribu, hari ini di angka 90 ribu. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan masyarakat kita sebelum varian baru ini kemudian terus meningkat. Dan yang harus kita lakukan adalah bagaimana meyakinkan bahwa masyarakat kita sudah melaksanakan vaksin, baik dosis pertama, dosis kedua, dan kita dorong juga untuk melakukan percepatan di dosis ketiga. Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kesehatan memastikan stok vaksin COVID-19 masih dalam jumlah yang melimpah. PLT Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Widya Eva Sari mengatakan, pihaknya saat ini masih memiliki stok vaksin sebanyak 33.243 dosis. Informasi selengkapnya sudah ada CP Marlianto, wartawan Bangka Pos di sana, Saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. CP, halo, selamat siang, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Nila. Memang pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang memastikan bahwa stok vaksin COVID-19 berbagai jenis yang ada di Kota Pangkal Pinang dipastikan masih melimpah dan cukup hingga memenuhi kebutuhan vaksin hingga beberapa bulan ke depan. Di mana menurut keterangan dari Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit atau P2 Dinas Kesehatan, P2P Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Widya Eva Sari mengatakan memang untuk saat ini pihaknya maksud saya per tanggal 25 Februari 22 stok vaksin di Kota Pangkal Pinang masih terdapat sekitar 33.243 dosis, di mana jumlah tersebut masih cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksin di Kota Pangkal Pinang hingga beberapa bulan ke depan. Dari jumlah tersebut, adapun rinciannya untuk vaksin jenis Sinovac, ini sekitar 23.849 dosis, kemudian AstraZeneca sekitar 6.520 dosis, kemudian Pfizer sekitar 2.874 dosis, di mana sebelumnya untuk stok vaksin di Kota Pangkal Pinang sendiri memang terdapat 4 jenis vaksin, di mana seperti Sinovac, kemudian AstraZeneca, Pfizer, dan
jenis Moderna. Akan tetapi untuk stok Moderna sendiri sudah habis pada mulai pertengahan Desember 2021 lalu, di mana akibat dari kelangkaan stok tersebut, saat ini juga Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang mengaku kewalahan, di mana saat ini seperti yang diketahui sebelumnya, memang Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang telah menyuntikkan dosis pertama maupun kedua untuk vaksin Moderna sendiri, di mana vaksin Moderna sendiri pada awalnya diperuntukkan untuk booster ataupun penguat bagi tenaga kesehatan, namun berdasarkan peraturan pada tahun 2021 kemarin, vaksin Moderna diperbolehkan untuk diberikan kepada masyarakat, di mana dengan kelangkaan stok tersebut akibatnya saat ini ada sekitar 10-12% masyarakat di Kota Pangkal Pinang yang dijadwalkan akan melakukan vaksinasi ulang, atau hal itu karena sudah hampir 6 bulan masyarakat yang telah menerima vaksin tersebut dengan kelangkaan stok Moderna dipastikan untuk melakukan vaksinasi ulang, di mana memang saat ini Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang juga mencatat saat ini sudah sekitar 88,43% masyarakat Kota Pangkal Pinang yang telah menerima dosis vaksin pertama, atau hal itu sekitar 168.619 jiwa. Kemudian untuk vaksinasi kedua yakni sekitar 74,74% atau sekitar 140.616 dari total target yakni sekitar 190.668, di mana dengan total capaian vaksinasi tersebut dan stok yang masih cukup melimpah, saat ini Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang juga merasa kesulitan mencari masyarakat yang kemudian untuk dapat menerima dosis vaksin, baik dosis pertama maupun kedua. Belum lagi ditambah dengan peraturan yang dimana maksud anak-anak usia 6-11 tahun diwajibkan untuk menerima vaksin jenis Sinovac dan tidak boleh vaksin lain. Hal itu juga yang menjadi kendala bagi Dinas Kesehatan, di mana stoknya sendiri masih mencapai 23.849, sedangkan untuk cakupan vaksinasi khusus anak-anak memang saat ini untuk anak-anak usia 6-11 tahun di Kota Pangkal Pinang sendiri memang sudah hampir mendekati 100%, di mana hal itu juga yang sampai saat ini pihaknya juga memastikan bahwa nantinya stok tersebut juga dipastikan masih tersisa untuk memenuhi kebutuhan vaksin di Kota Pangkal Pinang. Sementara itu dari sekitar total 33.000 dosis vaksin tersebut, memang ada beberapa ribu diantaranya dijadwalkan juga akan kadaluarsa atau expired pada 28 Februari 2022 mendatang. Hal itu juga yang saat ini masih menjadi kendala bagi Dinas Kesehatan, hendak dikemanakan vaksin tersebut. Memang sampai saat ini juga pihak Dinas Kesehatan masih mengalami kesulitan untuk mencari masyarakat yang dapat dilakukan ataupun dapat menerima vaksin dosis pertama, dosis kedua maupun booster. Begitu rekan Nila. Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos, saudara melaporkan terkait stok vaksin yang ada di Pangkal Pinang. Terima kasih Cepi atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, terimpun wawancara dengan PLT Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Widya Eva Sari. Berikut liputannya untuk Anda. Pinang per 24 Februari ya, karena hari ini kita tutupnya jam 4 ya. Per 24 Februari itu untuk jenis Sinovac itu ada 23.849 dosis. Kemudian untuk AstraZeneca ada 6.520 dosis. Untuk Pfizer ada 2.874 dosis. Jadi total ketiga jenis itu 33.243 dosis. Moderna kita kosong, memang sudah lama kosong. Kekosongan ini di pertengahan Desember. Ya, di pertengahan Desember itu ada kekosongan. Kemudian di pertengahan Januari kita dapatkan stok Moderna itu 15 vial untuk Kota Pangkal Pinang. Karena kita mengejar yang dosis 2, karena kan banyak yang dosis 2 yang belum dapat. Kita mintakan itu ke provinsi, kita realokasi dari kabupaten lain 15 stok Moderna itu 10-nya di rumah sakit umum,
2-nya di 5-nya alokasinya di Puskesmas Melintang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi datang ke Jambi dan mengecek kelangkaan minyak goreng di sana. Ia pun melakukan sidak ke Pasar Angso 2 Jambi pada Jumat 25 Februari. Namun saat sidak, stok minyak goreng di pasar tersebut mendadak berlimpah. Informasi lebih lengkapnya ada Monang Widyoko, wartawan Tribun Jambi yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Monang, silakan dengan laporan Anda. Baik, Nila. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berkunjung ke Jambi pada Jumat 25 Februari kemarin. Ia langsung mengunjungi Pasar Angso 2 Jambi dan uniknya saat Menteri datang ke sana, stok minyak goreng di pasar tersebut aman dan berlimpah. Padahal sebelumnya para pedagang mengeluhkan mereka sulit mendapatkan stok minyak goreng untuk dijual. Saat kami mendatangi kembali pedagang di sana, setelah Menteri datang, para penjual mengaku stok ada dan baru datang paginya saat Menteri akan ke Jambi. Biasanya sebelumnya sulit para pedagang mendapatkan minyak goreng. Namun saat Menteri datang, mereka mendapatkan 40 dus minyak goreng untuk dijual. Ayong, satu di antara pedagang yang kami temui, ia mengaku biasanya hanya mendapat paling banyak 10 dus dalam seminggu. Bahkan pernah seminggu itu dia tak mendapatkan stok minyak goreng. Kemudian Menteri bersama pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi untuk membahas minyak goreng di Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menyebutkan hasil rapat tersebut, yakni pihaknya akan melakukan pengecekan di lapangan apakah ada penimbunan atau tidak di distributor dan perusahaan. Ia mengakui bahwa saat ini stok di Provinsi Jambi sedang minus. Meski dari pusat sudah mengalokasikan lebih dari kebutuhan minyak goreng di Jambi, Al-Haris bersama Satgas Pangan di Jambi akan mengecek itu dan mempidanakan para oknum yang bermain di sini. Dirinya tegas karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak. Demikian, Nila. Ya, terima kasih banyak Monang Widyoko, wartawan Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Monang. Kita jeda sejenak, Saudara. Setelah ini informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Anda kembali menyaksikan Live Update bersama dengan saya Nila Ir dan Saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah penantian sejak tahun 2012, proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Bunyo di atas tanah hibah dari PT Lamindo Intel Multikon seluas 4,5 hektar yang berlokasi di Desa Bunyo Barat, Kecamatan Bunyo resmi dimulai.
Peletakan batu pertama Rumah Sakit Pratama Bunyu pun berlangsung hikmat dan penuh ucapan doa harapan. Pembangunan rumah sakit ini menjadi angin segar, saudara, bagi masyarakat di Pulau Bunyu yang tak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di Kota Tarakan. Informasi lebih lengkapnya ada Georgie Santana Silalahi, wartawan Tribun Kaltara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Georgie, silahkan dengan laporan Anda. Ya, halo Nila, selamat siang Tribuners. Betul, Rumah Sakit Pratama Bunyu yang berada di lahan hibah PT Multikon atau Lamindo Intermultikon mengatakan Pak Bupati kepada kami bahwa lahan di luas 4,5 hektar ini sudah sejak tahun 2012 atau 10 tahun lamanya telah dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat yang ada di Pulau Bunyu, sebab selama ini untuk pelayanan kesehatan khususnya di Pulau Bunyu cukup relatif mahal untuk dilakukan rujukan ke Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ditambah lagi kondisi yang saat ini di tengah pandemi, tingkat kesehatan di Pulau Bunyu, masyarakat di sana sangat rendah, atau bisa dibilang banyaknya kejadian seperti gangguan jiwa, kemudian adanya hipertensi, kemudian sakit gula darah yang tidak normal. Pihak dari masyarakat menginginkan, terutama puskesmas, yaitu Dr. Adnan, Kepala Puskesmas, mengatakan adanya rumah sakit ini sudah sangat membantu secara khusus untuk penanganan utama atau penyakit khusus kepada masyarakat yang ada di Pulau Bunyu ini bisa dapat realisasi dengan baik, ataupun bisa ditangani tanpa harus rujukan ke Kota Tarakan. Sebab untuk melakukan perjalanan rujukan ke Rumah Sakit Tarakan ada dua hal yang sangat memberatkan masyarakat di Pulau Bunyu, yaitu adanya biaya ambulans laut untuk satu kali perjalanan dengan perawat itu bisa mencapai 3 juta. Ditambah lagi untuk subsidi ataupun bantuan dana dari puskesmas itu hanya untuk satu orang atau pendamping dari pasien itu hanya sebesar 150.000. Dan perlu diketahui juga yang kedua, untuk obat-obatan yang selama ini yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan bisa dilaksanakan dengan tepat waktu. Menurut kata Dr. Adnan, sejauh ini hanya yang diperlukan adanya pengembangan rumah sakit ini bisa terwujud dengan target akhir tahun atau di bulan Desember bisa selesai dengan harga yang cukup fantastis, kata pemerintah Pemkab Bulungan melalui Bupati Bulungan, yaitu 84 hingga 87 miliar, belum termasuk alat nakes yang akan disiapkan di Rumah Sakit Pratama Pulau Bunyu ini sebesar 25 miliar. Kenapa hingga 25 miliar ini? Karena ada beberapa spesialis dokter ataupun yang akan menangani pasien-pasien khusus yang ada di masyarakat Pulau Bunyu dengan seperti tadi yang saya sampaikan, sakit hipertensi, darah, kemudian gangguan jiwa itu sangat menjadi paling banyak terjadi di Pulau Bunyu selama 3 bulan terakhir belakangan ini. Beliau juga menyampaikan baik segi dari sarana prasarana menuju lokasi Rumah Sakit Pratama Bunyu yang ada di Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu ini bisa berlangsung dengan baik, supaya nantinya pada tahun 2023 awal atau di bulan Januari pembukaan rekrutmen tenaga kesehatan maupun dokter spesialis seperti radiopatologi maupun ronsen ataupun dokter mata menjadi prioritas yang harus ada pertama di Rumah Sakit Pratama Pulau Bunyu tahun 2023. Terkhusus lagi untuk para PNS atau CPNS yang kemarin mengikuti P3K Guru yang menjadi utama dalam menangani pasien-pasiennya yang sakit di Pulau Bunyu. Demikian Nila yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio Nila. Baik, terima kasih banyak Georgie Santana Silalahi, wartawan Tribun Kaltara. Saudara melaporkan terkait peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Pratama Pulau Bunyu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Warga Mamuju meminta agar pemerintah tegas menindak penimbun minyak goreng. Hal ini disampaikan sejumlah warga setelah harus mengantri lama di depan kantor Pasokorang Jalur 2, Kecamatan Mamuju Sulbar pada Jumat 25 Februari. Antrian panjang demi bisa membeli minyak goreng ini bahkan abai protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
Informasi lebih lengkapnya ada wartawan Tribun Sulbar, Habluddin Hambali yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Habluddin, silakan dengan laporan Anda. Ya, Habluddin, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda. Saat operatif. Ya, Nila dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat saya laporkan bahwa pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan oleh pihak distributor Astra bersama dengan pemerintah provinsi, di mana ratusan warga berkumpul di depan kantor pasok koran di jalur 2 Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dan pantauan kami di lapangan bahwa beberapa warga yang harus mengantri tidak mematuhi protokol kesehatan, di mana tidak adanya jaga jarak yang diterapkan pada saat mengantri untuk mendapatkan minyak goreng yang murah oleh operasi pasar yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan tentunya juga ini membuat para warga yang beberapa warga kesal karena kelangkaan minyak goreng di Kota Mamuju ini yang cukup dirasakan, baik itu warga, pengusaha, dan pedagang-pedagang kaki lima di sejumlah daerah di Kota Mamuju ini, sehingga masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan minyak goreng yang langka ini. Dan warga juga berharap pemerintah maupun Satgas yang dibentuk oleh pemerintah itu menindak tegas para penimbun minyak goreng yang berani menimbun minyak goreng. Dan tadi kemarin juga informasi yang kami dapat bahwa durkan minyak goreng ini sebanyak 1.000 dos yang dibagi di 3 titik di Kota Mamuju ini. Dan tentunya menurutnya ini menjadi salah satu langkah awalnya untuk bisa menyuplai minyak masuk di Kota Mamuju, karena selama ini hanya ada 2 kabupaten yang sering disuplai minyak goreng, yaitu Kabupaten Majene dan Kabupaten Polman. Dan tentunya pemerintah juga akan terus berupaya dan agar kelangkaan minyak ini tidak bisa diatasi dengan secepatnya. Demikian Nila, saya kembalikan ke studio. Baik, Fajri Ramadan, wartawan Sriwijaya Pos, saudara melaporkan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, terhimpun wawancara yang dilakukan oleh wartawan kami dengan distributor Astra Emerson Gultom. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, dalam rangka apa ini Pak bantuan ini? Untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di masyarakat umumnya Kota Mamuju, Astra dalam hal ini memberikan sumbangsinya untuk memberikan subsidi minyak goreng. Berapa Pak? Jumlahnya sekitar 220.000 liter. 20.000 liter dalam bentuk kemasan jerigen 5 liter. Jadi kalau dihitung dos sekitar 1.000 dos. 1.000 dos. Ada harapan? Rencananya kita bagi 3 titik. Salah satunya di sini dan di Anjungan dan di kantor gubernur. Oh iya Kak. Kak, izin Kak, atas nama siapa Kak kitanya? Saya Emerson Gultom, bagian dari distributor Astra. Oke. Sudah merasa agak senang karena sudah ada didapat minyak. Karena tadi ini saya sebenarnya itu selama ini saya tidak pernah pergi mengantri begini karena saya tadi pas keluar dari masjid saya jalan-jalan ke pantai, banyak orang di sana. Saya bilang lagi ngapain? Bilang, lagi antri minyak. Saya bilang Pak saya ke rumah dulu. Saya kembali ke rumah. Langsung ada lagi informasi bilang ada di sini. Di sini. Di depannya pasok koran, jadi langsung ke sini. Alhamdulillah saya sudah dapat. Iya. Bu, apa ada tidak harapannya kepada pemerintah ini Bu dengan kelangkaan minyak ini? Oh, harapan kepada pemerintah ke depannya ini supaya bisa dilakukan terus itu operasi pasar supaya jangan ada penjual yang menumpuk. Minyak. Yang menumpuk dia punya minyak. Sementara kita masyarakat ini mengamati mencari di luar, sedangkan ada penampungan gitu. Jadi mudah-mudahan
pemerintah bisa tegas terus, menegasi yang menumpuk. Ratusan warga Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, saudara, memenuhi halaman UD Pancaroba Jalan Terminal Randik Sekayu pada Kamis 24 Februari. Mereka sengaja datang ke salah satu distributor resmi minyak goreng demi mendapatkan minyak seharga Rp14.000 per liter dalam operasi pasar yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muba. Mereka yang membeli minyak goreng ini diwajibkan untuk membawa kartu keluarga dan juga KTP. Informasi selengkapnya ada Fajri Ramadan, wartawan Sriwijaya Post, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda, saudara. Fajri, halo, selamat siang. Silahkan dengan laporan Anda. Halo, selamat siang, Rekanila. Terima kasih, Rekanila. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin menggelar operasi pasar, yakni operasi pasar minyak goreng murah, di mana operasi pasar ini dilakukan selama 2 hari dari tanggal 23 sampai 24. Disperindak sendiri dalam melakukan operasi pasar menyiapkan 1.200 paket minyak goreng yang dijual untuk masyarakat. Namun untuk mendapatkan sejumlah minyak goreng tersebut, masyarakat diwajibkan membawa kartu keluarga. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kecurangan masyarakat yang membeli minyak goreng dengan 2 kali. Selain itu juga Disperindak Muba juga di Kabupaten Musi Banyuasin juga mendapat jatah 4,8 ton minyak setiap minggunya untuk mencukupi kebutuhan minyak yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, Kasih Intel Kejari Muba Abu Nawas juga siap mendukung pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menindak jika adanya terjadi penimbunan minyak goreng yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Hal tersebut dilakukan agar distribusi minyak goreng yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin tetap berjalan lancar. Terima kasih, Rekanila. Baik, terima kasih informasinya Fajri Ramadan, wartawan Sriwijaya Post. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, Tribun wawancara dengan Kepala Dinas Dakperin, yakni Aziza. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, hari ini kita melakukan operasi pasar minyak goreng dengan pemerintah 14 hari ini kita ada 2.400 liter minyak goreng yang dijual ke masyarakat sesuai dengan Untuk titik-titiknya di mana aja tuh? Untuk hari ini di sini, besok kita ada 2.400 liter lagi di pasar Perjuangan. Karena Muba dapat jatah OP-nya 4.800 liter per minggu. Jadi nanti kita bagi di beberapa titik dan juga nanti kita akan melakukan OP ke kecamatan-kecamatan. Untuk teknisnya sendiri bagian apa yuk? Kita di sini tetap prokes, kemudian mereka menyerahkan kakaknya, 1 orang mendapat 2 liter. Kakaknya 2 liter. Terus untuk ini, untuk di toko-toko sendiri seperti apa yuk? Untuk kebutuhan? Toko dan produsen tetap jalan. Untuk jatah mereka 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, 1 anak monyet berhasil ditangkap oleh tim Animal Rescue Banjarmasin pada Jumat sore. Anak monyet ini yakni 1 dari 2 monyet yang beberapa hari belakangan meresahkan warga di kawasan Jalan Gubernur Subarjo RT 32 Kelurahan Kelayan Timur, tepatnya di depan TPA Basirih. 2 monyet ini diketahui kerap menyerang anak-anak dan juga warga sekitar. Informasi lebih lengkapnya terkait penangkapan monyet yang sempat meresahkan warga ini, saudara, ada Frans Rumpun, wartawan Banjarmasin Post, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Frans, silahkan dengan laporan Anda. Baik, Nila. Sejak beberapa hari ini, warga khususnya di Jalan Gubernur Subarjo, RT 32, Kelurahan Kelayan Timur, tepatnya di seberang TPA Basirih, itu diresahkan dengan adanya 2 ekor monyet, 1 dewasa dan 1 ekor itu monyet masih anak. Beberapa hari ini warga diresahkan karena monyet tersebut menyerang anak-anak warga sekitar. Setidaknya ada 3 orang yang diserang, baik itu dicakar maupun juga bahkan ada yang digigit. Nah, mendengar laporan tersebut, kemudian tim Animal Rescue Banjarmasin yang diketuai oleh dokter hewan atau DRH Anang
Kemudian kemarin itu langsung merespon dengan menindaklanjuti turun ke lapangan dan berupaya untuk melakukan penangkapan terhadap 2 ekor monyet tersebut. Sekitar pukul 1 pukul 13 WITA, tim Animal Rescue Banjarmasin bergerak ke lokasi dan di sana memang ada 2 ekor monyet yang meresahkan itu berada di atap-atap rumah. Kemudian mereka kadang melompat ke pohon-pohon tinggi. Kemudian salah satu upaya yang dilakukan oleh tim Animal Rescue Banjarmasin untuk menangkap monyet tersebut adalah dengan cara disumpit, yang mana peluru sumpitan itu sudah diisi dengan obat bius. Kedua ekor monyet tersebut sempat terkena peluru sumpitan. Cuman yang berhasil dilumpuhkan hanya yang 1 ekor itu yang monyet anak. Kemudian untuk yang monyet dewasa itu masih cukup kuat sehingga dia belum juga pingsan. Sementara monyet yang anak yang lebih kecil itu pingsan sehingga dengan mudah bisa ditangkap oleh tim Animal Rescue Banjarmasin. Menurut laporan dokter hewan Anang, daerah Anang, itu kalau dilihat dari bentuk luka memang bentuk luka anak-anak yang diserang itu ada berupa cakaran dan juga berupa gigitan. Kemudian untuk hewan atau monyet anak yang berhasil dilumpuhkan tersebut kemudian diamankan, dievakuasi ke kebun binatang mini Jahri Saleh Banjarmasin untuk dilakukan evaluasi dan pemantauan. Kalau memang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan akan dilepasliarkan. Sementara kalau memang masih belum bisa dilepasliarkan karena masih cukup muda, masih anak, maka akan dirawat atau dipelihara di kebun mini Jahri Saleh Banjarmasin. Sementara untuk 1 ekor monyet dewasa itu masih terus diburu, terus coba ditangkap oleh tim Animal Rescue Banjarmasin. Dan warga sekitar pun berharap tim Animal Rescue Banjarmasin bisa menangkap 1 ekor monyet yang masih belum berhasil ditangkap tersebut. Demikian Nila. Ya, artinya saat ini masih ada 1 monyet dewasa, saudara, yang masih dicari begitu ya, bersama dengan 1 monyet lagi yang kerap meresahkan warga. Terima kasih Frans Rumbun, wartawan Banjarmasin Post, atas informasi Anda. Kita jeda sejenak saudara, setelah ini beragam informasi lain masih kami hadirkan untuk Anda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris? Masih bersama dengan saya Nila Irda, saudara, Anda kembali menyaksikan Live Update Siang. Kita ke informasi selanjutnya. Buaya Kolongtono, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka kembali ditangkap pada Kamis 24 Februari sore.
Buaya berukuran 4,10 meter dan seberat hampir 400 kg ini, saudara, berhasil ditangkap seusai memakan pancing umpan tupai yang dipasang oleh pawang. Diduga buaya ini merupakan buaya yang menerkam warga hingga tewas pada awal bulan lalu. Informasi selengkapnya ada Dedi Marjaya, wartawan Bangka Pos, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda, saudara. Halo Dedi, silakan dengan laporan Anda. Bagaimana kronologis penangkapan buaya yang diduga sempat memangsa warga ini? Ya, selamat siang Nila. Bahwa seekor buaya di Kolong Tono ini dipancing kembali dan berhasil didapat. Ini untuk kedua kalinya buaya di kolong ini berhasil dipancing setelah awal bulan lalu menerkam penambang timah yang sedang beraktivitas di sana. Untuk yang buaya pertama itu ukurannya lebih kecil, sekitar 300 kilo dengan panjang sekitar 3 meter. Sementara yang kedua kalinya didapat itu sepanjang 4 meter 10 dengan berat sekitar 400 kg. Di mana pawang yang dipanggil untuk memancing buaya di sana itu adalah pawang yang memang sudah sering menangkap buaya. Pada saat penangkapan atau dipasang pancing, pawang buaya meminta syarat berupa umpan pancing dengan tupai hidup. Dan ternyata memang berhasil, 2 kali pemancingan buaya dapat. Terakhir kemarin buaya berukuran cukup besar dengan panjang 4 meter 10 dengan berat 400 kg. Dipikirkan buaya yang besar inilah yang menerkam penambang pada saat itu. Saat ini namun sangat disayangkan, sebelum warga sempat memindahkan ke penangkaran atau ke pihak yang memang melakukan peliharaan buaya ini kedua buaya ini dua-duanya meninggal dan dikubur oleh masyarakat di Kampung Tebing, Desa Ridimbajang, Kecamatan Wawang, Kabupaten Bangka. Demikian Nila. Oke, terima kasih banyak Dedi Marjaya, wartawan Bangka Pos, atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, terhimpun saudara wawancara yang dilakukan wartawan kami dengan Babin Kambas Desa Riding Pajang, Kecamatan Nerawang, Kabupaten Bangka, Aibda Dedi Irawan. Berikut liputannya untuk Anda. Ini buaya jenis buaya muara, kalau ya jenis buaya muara. Ini memang sudah ditarget 3 minggu yang lalu untuk memancing ini. Dari warga-warga sini sepakat karena ada kejadian meninggalnya salah satu warga di sini kemarin, jadi sepakat untuk mancing buaya di sini. Dan kurang lebih 2 minggu yang lalu sudah dapat satu, cuman ukurannya kurang lebih 3 meter 24 cm. Terus kurang lebih 2 minggu lagi ini yang dapat yang terakhir. Ini 4 meter 10 panjangnya. Pak, buaya ini memang kerap menyerang warga apa gimana Pak? Kalau posisi dekat kita kurang tahu, cuman yang dalam waktu dekat ini sempat warga kita sampai meninggal dunia. Menurut keterangan warga, diperkirakan buaya yang ini yang menyerang warga yang kemarin. Jadi warga sekitar sini resah dengan adanya buaya ini. Betul, karena di sini ada aktivitas perkebunan juga, aktivitas tambang, jadi sering kelihatan buaya-buaya ini muncul. Gitu, makanya mereka sepakat warga sini untuk memancing buaya ini. Di sana kemungkinan masih ada buaya lain, Pak? Kemungkinan masih ada. Dan ini buaya kerap muncul di sungai, apa gimana ini Pak? Iya, kerap muncul. Kerap muncul di sungai? Iya, kerap muncul. Warga ini juga kan di kolong itu, eks tambang itu sering mancing-mancing udang, mancing ikan, sering muncul mereka. Berapa ini loh, beratnya kurang lebih ini? Beratnya ini 400-an kilo lah kurang lebih. 400 kilo? Iya. Kalau panjangnya kurang lebih 4 meter 10. Kita ke informasi lain, saudara. Warga di sekitar Jalan Pulau Nias, Gang Pubian Ujung, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung digegerkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin perempuan. Bayi yang diperkirakan baru beberapa hari dilahirkan ini diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya. Beruntung, bayi yang ditemukan di areal kebun singkong tersebut ditemukan warga dalam keadaan masih bernyawa. Untuk informasi selengkapnya ada wartawan Tribun Lampung Hendra Saputra yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Hendra, silakan dengan laporan Anda bagaimana kronologis awal ditemukannya
bayi perempuan di kebun singkong ini? Baik Mila ya, sebelumnya pada Kamis ya 24 Februari kemarin seorang pria di Sukabumi, Bandar Lampung menemukan bayi berjenis kelamin perempuan yang tergeletak di kebun singkong. Penemu bayi tersebut bernama Reza ya, 27 tahun, mengatakan bahwasanya saat dirinya datang sekira pukul 17.00 untuk memancing, ya belum mendengar ada suara bayi ya. Namun ketika saat hendak pulang dari mancing ya, lokasi sekitar juga, sekira pukul 17.30 WIB, baru terdengar ada tangisan bayi. Setelah mendengar suara tangisan bayi tersebut, Reza yang menemukan pertama kali ya, petugas tempat langsung berkoordinasi dengan Ketua RT, Binkamtibmas, serta petugas kepolisian terkait dirinya membawa bayi tersebut ke puskesmas untuk diperiksa kesehatannya. Selanjutnya bayi tersebut dibawa ke rumahnya langsung. Informasi juga kemarin kita menemui salah satu warga yang sempat menggendong dan juga merawat bayi yang ditemukan. Informasi yang didapat dari saudari Nuni ya, warga yang menggendong itu, bahwasanya saat ditemukan itu bayi dalam keadaan lemas memang, karena sudah sekitar 3 jam menurut penuturan mereka, kita 3 jam sudah berada di lokasi kebun singkong itu ya, dengan kondisi sudah digerumbuli semut dan juga tali pusar yang seperti diputus secara paksa gitu ya, atau mereka juga menganggap atau mungkin bisa dimakan oleh hewan liar. Namun saat ditemui kondisi bayi alhamdulillah masih hidup ya, dan langsung dibawa ke puskesmas. Ketika sudah dibawa ke puskesmas, memang langsung dirujuk ke rumah sakit daerah ya, dan langsung berkoordinasi kepada Wali Kota Bandar Lampung ya, Bunda Eva. Sejauh itu seperti itu kronologi dan juga kondisinya. Nah. Baik, terima kasih Hendra Saputra, wartawan Tribun Lampung atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, Hendra telah menghimpun wawancara dengan seorang warga. Berikut liputannya untuk Anda. Itu kita cari ternyata bayi itu tanpa alas telanjang bulat itu. Kondisi di dalam semak belukar itu? Iya, di dalam semak udah diruputin semut, sama kepala itu nyantol di ini loh, batang singkong itu. Oh, jadi di atas batang singkong kayak gini. Oh iya. Terus Mbak yang ngangkat? Iya, saya yang angkat. Saya bawa pulang ke sini. Saya sempat ituin juga. Terus habis itu karena posisinya anak itu makin membiru, saya bawa ke puskesmas. Diambil pindahkan di puskesmas. Jadi kondisi bayi pas ketika Mbak ambil itu sudah lemas apa seperti apa? Ya kalau soal lemas ya lemas, nangis saja udah nggak punya daya istilahnya Mas, karena mungkin di situ udah 2 jam 3 jaman lah. Perkirakan ya. Itu karena tali pusar ini masih basah, badan juga masih lengket sama air ketuban, kayak gitu. Karena kotoran itu nempel semua di badannya, di badan anak itu. Tapi sempat digerubung semut? Iya, digerubung semut seluruh badan semuanya, sama mata juga ya. Kena dia yang gigit semut ya? Untuk bayi perempuan ya? Perempuan. Kita kembali seusai jeda dengan informasi lain, Saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah. Bersama dengan saya Nila Irda, Anda kembali menyaksikan live update saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Puluhan warga Medan mendatangi Polda Sumatera Utara pada Jumat sore. Mereka diketahui hendak melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ke Polda Sumut atas dugaan menistakan agama Islam, lantaran diduga membandingkan suara azan dengan gonggongan suara anjing. Mereka pun tampak membawa beberapa spanduk dengan tuntutan agar Menteri Agama tersebut lekas ditangkap. Informasi selengkapnya sudah ada Freddy, wartawan Tribun Medan, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Freddy, silahkan dengan laporan Anda. Iya baik, Nila dan juga pemirsa. Jadi kemarin itu puluhan orang itu yang terdiri dari berbagai macam aliansi umat Islam itu mendatangi Mapolda Sumut. Jadi kedatangan mereka itu rencananya itu akan melaporkan Menteri Agama Yakut itu atas dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Karena Menteri Agama itu dinilai telah menistakan agama Islam lantaran telah membandingkan suara azan dengan gonggongan suara anjing begitu. Jadi mereka itu datang berbondong-bondong membawa spanduk dengan gambar itu kepalanya itu adalah kepala Menteri Agama, sementara tubuhnya itu adalah tubuh seekor anjing, dan di sampingnya itu banyak ada beberapa ekor anjing juga, jadi disandingkan situ juga. Jadi mereka itu awalnya memang rencananya melaporkan Menteri Agama, namun laporan itu seperti tidak langsung diterima. Jadi mereka itu hanya mengadukannya melalui Dumas, karena pada saat mereka itu demo di depan Polda Sumut itu mereka langsung diterima dan diaudiensi oleh pihak dari Polda Sumut, dan bentuk laporannya bukan berbuat bentuk LP tapi Dumas begitu, nanti akan diteruskan begitu. Nah, salah satu aksi juga mengapresiasi langkah dari Polda Sumut yang sudah menerima apresiasi mereka gitu, demonstrasi mereka yang dilakukan di depan Polda Sumut. Nah, mereka juga berteriak itu agar Presiden Jokowi itu segera mengganti Menteri Agama yang saat ini itu diganti dengan menteri yang lebih kompeten dan lebih baik lagi. Nah, selain itu juga semalam kita juga meminta komentar terhadap Ketua MUI Medan. Jadi Ketua MUI Medan itu meminta agar Menteri Agama itu meminta maaf dan juga memperbaiki pola komunikasi publiknya, jadi tidak menimbulkan hal-hal yang kontroversi begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Freddy, wartawan Tribun Medan, atas informasi Anda. Telah terhimpun juga saudara wawancara yang dilakukan wartawan kami dengan perwakilan massa yakni Intra Suheri. Berikut liputannya untuk Anda. Akan dikoordinasikan dengan asas luput yang ada di Riau. Sudah ada ya? Ada, itu poinnya. Berarti sejauh ini belum ada bikin LP ya Pak ya? Belum ada bikin LP? Sedang membuat, tapi harus ada diminta keterangan. Untuk KPO, Ustaz Eriansa Ustaz Rahmat. Besok insya Allah saya. Oh, dalam kasus apa Pak? Ada 5 orang. Besok saya dengan beberapa 2 orang rekan lainnya, dengan Pak Dodi dan satu lagi Ibu Edi dari kaum itu. Itu aja lah ya. Ini karena sudah poinnya kan sudah dapat. Sudah selama 2 bulan lamanya, saudara, tunjangan kinerja atau tukin para pegawai ASN di lingkungan Pemprov Banten belum juga cair. Terhitung sejak bulan Desember 2021 hingga Januari 2022. Hanya saja saat ditanyakan, pihak Itjen Kemendagri meminta pada para pegawai ASN ini untuk lebih bersabar. Informasi selengkapnya ada Ahmad Tajudin, wartawan Tribun Banten, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Tajudin, silahkan dengan laporan Anda. Baik rekan Nila dan Tribuners, perlu diketahui bahwa tunjangan kinerja untuk para ASN di lingkungan
Provinsi Banten sudah hampir 2 bulan belum dicairkan oleh Pemprov Banten, di mana untuk informasi tersebut disampaikan oleh BPKAD Provinsi Banten. Untuk pencairannya sendiri dari Kepala BPKAD Provinsi Banten mengatakan bahwa pencairan tukin diperkirakan akan dicairkan beberapa saat lagi, di mana hal itu pihaknya karena telah berkonsultasi dengan pihak Kemendagri terkait dengan pencairan tukin. Kemudian untuk besarannya sendiri hampir sekitar 80 miliar per bulan untuk para pegawai yang ASN di Provinsi Banten. Kemudian untuk tukinnya sendiri diinformasikan bahwa sudah 2 bulan belum dicairkan, terhitung sejak Desember tahun 2021 dan juga Januari tahun 2022, Nila. Oke, terima kasih Tajudin, wartawan Tribun Banten atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Tajudin. Kita lanjutkan, Saudara, ke informasi selanjutnya. Satpol PP Kabupaten Belitung, perwakilan Satpol PP Provinsi Bangka Belitung dan TNI mendatangi tempat karaoke, swalayan, perhotelan, warung hingga ruang publik pada Kamis kemarin. Tim gabungan ini mendatangi lokasi-lokasi tersebut untuk memberikan pemahaman atau pengertian tentang aplikasi Peduli Lindungi, sekaligus memberikan sosialisasi peraturan gubernur tentang pelaksanaan penegakan aplikasi Peduli Lindungi. Ada setidaknya 15 lokasi yang didatangi oleh tim gabungan ini, Saudara, dari rencana awal sebanyak 7 lokasi. Informasi selengkapnya ada di Saariandi, wartawan Pos Belitung, yang akan memberikan informasi lebih detailnya. Halo, Disa, silahkan dengan laporan Anda. Halo rekan Nira, baik Tribuners, bisa kami sampaikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, perwakilan Satpol PP Kabupaten Belitung, TNI maupun Polri pada Kamis 24 bulan Februari tahun 2022 kemarin malam mendatangi tempat karaoke, swalayan, perhotelan, warung-warung hingga ruang publik yang ada di Tanjung Pandan. Tim gabungan tersebut mendatangi lokasi-lokasi ini untuk memberikan pemahaman ataupun pengertian tentang aplikasi Peduli Lindungi, yang sekaligus memberikan sosialisasi tentang peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2022 tentang pelaksanaan penegakan aplikasi Peduli Lindungi. Secara keseluruhan ada 15 lokasi yang didatangi oleh tim gabungan, dari rencana awalnya hanya 7 lokasi. Selama di lokasi, tim gabungan ini secara langsung memberikan sosialisasi aplikasi Peduli Lindungi, mulai dari urusan penggunaan aplikasi hingga diterapkan ketika warga ingin memasuki hotel, tempat karaoke hingga swalayan. Dari hasil di lapangan ditemukan rata-rata pengelola tempat hiburan ataupun tempat karaoke belum memahami tentang penerapan aplikasi Peduli Lindungi, apalagi mengharuskan warga untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi jika masuk ke tempat tersebut. Rata-rata hanya hotel yang memahami tentang penggunaan aplikasi Peduli Lindungi tersebut, terutama untuk orang-orang yang ingin masuk ke dalam hotel. Sedangkan untuk seperti tempat karaoke, swalayan maupun tempat lainnya belum begitu memahami. Namun dalam hal ini pihak Pol PP tetap akan terus berupaya memberikan sosialisasi dan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung untuk terus melakukan sosialisasi tersebut. Demikian, Nila. Di Saariandi, wartawan Pos Belitung, Saudara, melaporkan terkait hal yang dilakukan Satpol PP untuk pengertian Peduli Lindungi. Telah terhimpun juga, Saudara, wawancara yang dilakukan wartawan kami dengan Sekretaris Satpol PP Belitung, Abdul Hadi. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan kita di Pol PP sesuai dengan rencana awal, kita kegiatannya prokes. Ada informasi dari provinsi, bahwa provinsi akan merencanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan Pergub. Masalah Peduli Lindungi. Nah, jadi alhamdulillah dari kawan-kawan provinsi sudah kita coba sampai di lapangan, bahkan sudah ada pihak pengusaha yang sudah pakai barcode itu, ya, tinggal ini lagi nanti ke depan dilakukan sosialisasi lagi. Banyak pengusaha yang belum menggunakan aplikasi ini. Pak, Peduli Lindungi itu sesuai Pergub nomor berapa, Pak? Peduli Lindungi ini sudah diatur
sesuai dengan Pergub nomor 3 tahun 2022 tentang penegakan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk malam ini ada berapa titik ya? Kalau ini ada 7 titik tadi, sesuai dengan, tapi di pelaksanaan di lapangan kita dengan memberikan tata cara tadi, ada sekitar 15 titik lah yang kita coba berikan sosialisasi. Dan pada prinsipnya mereka para pengusahanya ya karena kurang informasi mungkin dan juga belum mengetahui bahwa ada Pergub itu. Ya, kalau hotel-hotel sudah tidak ada masalah, kita sudah pasang semua, restoran juga sudah. Tinggal yang jadi masalah ini Gernas itu gedung nasional. Karena kita kan tidak tahu siapa yang mengelola. Oke, Pak, ini akan terus berlanjut Pak untuk sosialisasi Peduli Lindungi atau gimana? Ya, harapan kami memang ini harus berlanjut Pak, tidak selesai dengan malam ini. Karena ini menyangkut proses ya, proses pembuatan aplikasi itu yang kita tidak paham dengan teknologi, kayaknya ribet juga sih urusannya. Tapi dalam hal ini Kominfo itu siap membantu untuk mengembangkan aplikasi ini. Penilaian lomba ogoh-ogoh yang digelar Paskian Yowana Kota Denpasar, saudara, sudah mulai dilakukan sejak Kamis 24 Februari lalu. Untuk hari pertama sendiri penilaian digelar untuk ogoh-ogoh di Denpasar Utara. Ketua Paskian Yowana Kota Denpasar, AA Angga Hartayana, mengatakan jumlah ogoh-ogoh peserta lomba ini setidaknya sebanyak 80 ogoh-ogoh. Informasi selengkapnya ada wartawan Tribun Bali, Putu Supartika, yang akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda. Halo Putu, silakan dengan laporan Anda. Halo Nila. Baik, terima kasih Nila. Dapat saya laporkan bahwa untuk kegiatan penilaian lomba ogoh-ogoh di Denpasar sendiri, meskipun pandemi COVID-19 sedang merebak dan saat ini Bali, khususnya Kota Denpasar, masih PPKM level 3, namun penilaian lomba ogoh-ogoh tetap digelar. Lomba ogoh-ogoh ini digelar serangkaian dengan pelaksanaan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1944 yang akan dirayakan pada tanggal 3 Maret 2022 nanti. Di mana untuk penilaian ogoh-ogoh sendiri telah dimulai pada Kamis tanggal 24 Februari 2022 dan berlangsung hingga esok pada Minggu 27 Februari 2022. Dapat saya laporkan juga bahwa peserta dari lomba ogoh-ogoh ini yakni sebanyak 80 ogoh-ogoh, di mana syarat dari lomba ini yakni satu banjar hanya membuat satu ogoh-ogoh. Ini berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelum pandemi COVID-19 yang jumlah ogoh-ogoh di Kota Denpasar mencapai ratusan ogoh-ogoh. Seperti itu. Selanjutnya, untuk kriteria yang lain yakni ogoh-ogoh menggunakan bahan dari ramah lingkungan. Sementara untuk penilaian sendiri, juri yang terdiri dari 5 orang yang sudah memahami tentang sastra ogoh-ogoh, cara pembuatan dan teknik pembuatan serta yang lainnya, mereka mendatangi satu persatu banjar itu selama 4 hari, di mana untuk hari pertama penilaian dilakukan di Denpasar Utara, hari kedua di Denpasar Timur, hari ketiga yakni hari ini dilaksanakan di Denpasar Selatan, dan esok hari terakhir dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Barat. Untuk diketahui selanjutnya ogoh-ogoh ini akan diarak pada tanggal 2 Maret 2022, di mana bertepatan dengan pelaksanaan pengerupukan, yaitu sehari sebelum pelaksanaan Hari Raya Nyepi, di mana untuk proses pengarakan ogoh-ogoh ini sangat dibatasi sekali, hanya di lingkungan banjar dan tidak boleh lewat, di mana peserta yang terlibat dalam pengarakan ogoh-ogoh ini hanya 25 orang, maksimal 25 orang, sementara untuk penonton tidak diperbolehkan mengikuti ogoh-ogoh tersebut, hanya diminta diam menonton di depan rumah masing-masing, karena hal ini rentan akan terjadinya kerumunan, apalagi saat ini COVID-19 masih ditemukan di Kota Denpasar. Adapun rangkaian dari Hari Raya Nyepi sendiri yakni akan diawali dengan prosesi melasti atau masyarakat membawa pertimo atau perlambang dari Ide Sang Hyang Widiwasa Tuhan ke Segara atau ke lautan, yakni untuk di Kota Denpasar sendiri dimulai pada tanggal 27 esok sampai tanggal 2 nanti, 2 yang akan datang. Adapun prosesnya yakni masyarakat yang ke pantai dibatasi juga hanya 50% dari jumlah warga dalam satu banjar atau satu desa adat, di mana yang dibawa juga terbatas, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk tanggal 2
Maret 2022 nanti bertepatan dengan pengerupukan juga akan digelar Taur Kesango atau upacara serangkaian Hari Raya Nyepi, di mana pesertanya yang terlibat juga terbatas, hanya prajuru desa adat, pemuka agama, dan masyarakat yang berkepentingan. Selanjutnya untuk pelaksanaan Hari Raya Nyepi akan digelar pada tanggal 3 Maret 2022 nanti, di mana seperti biasa perayaan Nyepi berlangsung seperti biasa meskipun dalam masa pandemi COVID-19, di mana masyarakat melaksanakan catur batu penyepian atau 4 pantangan atau larangan atau 4 jenis pantangan yang terdiri dari amati geni, yaitu tidak menyalakan api, tidak berapi-api, baik tidak marah-marah dan lain sebagainya. Terus amati karyo, tidak bekerja, amati lelungan, tidak bepergian, dan amati lelanguan, yakni tidak menghibur diri atau tidak melakukan hiburan ataupun pesta-pesta. Dan selanjutnya esoknya adalah ngembak geni, di mana masyarakat saat ngembak geni ini akan melaksanakan silaturahmi, saling mengunjungi kerabat satu sama lain. Namun dari Satgas nantinya dari Pecalang juga akan melakukan pemantauan baik dalam pelaksanaan pengarakan ogoh-ogoh yang bersinergi dengan Satgas COVID-19 masing-masing dari tingkat dusun atau banjar, lurah, desa hingga tingkat kecamatan untuk menjaga kondisivitas pelaksanaan pawai ogoh-ogoh hingga pelaksanaan Nyepi yang akan berlangsung pada 3 Maret 2022 ini. Demikian Nila. Putu Supartika, saudara wartawan Tribun Bali melaporkan terkait ogoh-ogoh Nyepi yang nantinya seluruh acara akan menerapkan protokol kesehatan ketat. Terima kasih Putu atas informasi Anda, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang nelayan Gampong Sungai Leung, Kecamatan Langsa Timur yang berinisial AR ditangkap tim Satgas Ops Antik Seulawah 2022 Polres Langsa. AR diciduk karena diduga kerap mengedarkan sabu-sabu di daerah tempat tinggalnya. Dalam penangkapan ini, kepolisian juga menyita 1 paket sabu-sabu seberat 2,44 gram. Informasi selengkapnya ada wartawan Serambi News, ada Zubir di sana yang akan memberikan detail informasinya untuk Anda. Halo Zubir, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nila. Ya, selamat siang Zubir, silahkan dengan laporan Anda bagaimana kronologis penangkapan seorang nelayan di Langsa Timur ini. Jadi dapat kita laporkan dari Polres Langsa, tim Satgas Antik Selawah tahun 2022 Polres Langsa berhasil meringkus seorang nelayan yang ditengarai selama ini mengedarkan sabu-sabu di daerah tempat tinggalnya. Jadi penangkapan berawal dari informasi masyarakat Gampong Sungai Leung, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh, bahwasannya di daerah tersebut sering ada nelayan yang juga sehari-hari mengedarkan sabu-sabu untuk warga daerah tersebut. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim Satgas Ops Antik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Langsa langsung melakukan penyelidikan, dan pada tanggal 23, tepatnya Rabu, pukul 5 sore, petugas yang turun ke lapangan mengintai pelaku berhasil meringkus tersangka AR, nelayan tersebut, di salah satu warung sekitar Jalan Medan Banda Aceh. Dan saat dilakukan penggeledahan di kantong di saku celananya ditemukan 1 paket sabu-sabu berukuran sedang dengan berat total sekitar 2,44 gram. Sore itu juga pelaku dan barang bukti langsung diboyong ke Mapolres Langsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga saat ini pelaku sudah ditahan di sel tahanan Polres Langsa untuk proses penyidikan lebih lanjut. Terima kasih. Gila. Baik, terima kasih banyak Zubir, wartawan Serambi News atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Masih di tengah pandemi, kami ingatkan Anda kembali untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.